Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemarin saya komsel di rumahnya Yosi dan Siska, ya. Rupanya saya memang tidak. Oh, thank you Will, thank you. Saya tidak mengenal ruangan-ruangan yang ada kan ya, tidak mengenal naik turun ya. Saya itu kedinginan mau tutup pintu ceritanya karena pintu dibuka nunggu yang lain atau lupa nutup gitu. Saya sudah datang ke situ, Siska belum datang, belum ada di rumah. Jadi saya kongko-kongko di depan sama suami saya. Rupanya saya kedinginan masuk ke mobil aja kok. Itu begitu datang, ya udah masuk. Suami saya membantu Yosi untuk angkat-angkat meja. Saya ini mau nutup pintu, saudara. Rupanya saya kesandung itu yang agak sedikit naik. Saya merasa bahwa Tuhan melindungi saya, saudara. Karena miring begini, untung daging saya kan tebel ya, saudara. Jadi enggak berasa. Untung ini juga enggak ngantem ini. Enggak ngantem lantai. Jadi aman. Cuma saya sempat, mungkin orang pingsan itu kayak begini, jadi saya sempat begitu rasanya, saudara. Semua pada tanya ini tadi, terima kasih untuk perhatiannya, kakinya gimana? Kemarin saya masih pincang, nggak ada yang memar sih, nggak ada yang biru, cuma pegel, rasanya pegel ya saudara. Walaupun dagingnya banyak begini ya masih berasa. Ya, oke, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Hidup yang Baru. Tema yang diberikan oleh Bapak Gembala itu adalah karena bulan Agustus kita orang Indonesia, ya. Ini tentunya masih melekat dalam jiwa kita bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari penjajahan Belanda, kan begitu ya. Makanya Bapak Gembala memberikan bulan Agustus ini dengan satu tema, kemerdekaan dari masa lalu atas kasih karunia. Nah, saudara, dalam judul firman Tuhan tentang hidup yang baru ini, ya hidup dalam hidup yang baru. Kehidupan baru kita itu memang pemberian Tuhan Yesus. Ya. Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, lalu kita menjadi ciptaan yang baru. Kita dimerdekakan dari segala dosa kita. Nah, untuk kita yang sudah hidup bertahun-tahun ikut Tuhan, mestinya kita sudah hidup di dalam tahap ini. Ya. Kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, siapa yang sejak kecil ikut Tuhan? Angkat tangan. Sejak dari kecil. Oh, Ibu Gembala. Oh, banyak. Tante Flora juga. Siska juga, ya banyak ya. Tante Lina juga, ya puji Tuhan. Saya sih juga dari kecil, ya. Siapa yang kira-kira 15 tahun ke atas ikut Tuhan? 15 tahun, sudah 15 tahun. Udah ya. Ada yang di bawah 15 tahun ikut Tuhan, maksudnya baru? Oh enggak ya. Berarti semua ada toh? Oh ada. Oh dulu Buddha Deni, ya. Belum 15 tahun. Oke, ya. Masih bayi, jangan jadi bayi, jangan mau. Meskipun bayi itu enak ya, ada enaknya kan begitu, enggak ngapa-ngapain, enggak bayar utang ya toh. Taunya minum makan enak kan itu bayi ya. Tapi kalau bayi rohani enggak lucu. Ya, enggak bagus bayi rohani. Kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, mestinya kita harus sudah ada pada tahap ini. Tahap hidup baru. Tanpa hidup baru, kita itu tidak bisa tinggal di dalam sorga loh saudara. Ya, makanya sebagai orang Kristen ini harus jadi target, harus menjadi tujuan kita
untuk kita bisa mencapai yang namanya hidup baru. Tanpa hidup baru sekali lagi kita tidak akan bisa hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kelihatannya saya gampang ngomong seperti ini. Tetapi saya tahu bahwa hidup di dalam hidup yang baru itu tidak mudah. Beberapa orang itu mengalami struggle banget untuk sesuatu ya, perkara-perkara tertentu itu sampai tidak bisa menjadi hidup yang baru. Karena apa? Untuk menjadi hidup yang baru itu tidak mudah, ada proses ya saudara. Memang menjadi hidup baru itu ada proses yang harus kita jalani atau kita alami. Ya saudara, Bapak Gembala memberikan ayat ini kepada saya, yaitu Roma pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya baca untuk saudara sekalian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Lalu tambah Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca itu, saya baca untuk kita semua, itu ada hal-hal yang saya teliti, ya saudara, saya pelajari. Ini sebenarnya adalah proses, ya, proses yang pasti kita jalani di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, proses yang pertama, ayat yang ke Roma pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara oleh orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di situ dikatakan bahwa demikian juga kita telah dikuburkan. Yang dikubur itu tentunya yang sudah mati. Ini proses saudara. Karena artinya apa toh dikubur itu? Dikubur itu artinya mati bagi dosa. Atau tinggalkan hidup lama. Lah ini tidak gampang loh saudara. Makanya saya berkata kepada kita semua bahwa ayat ini mengandung pengertian proses yang harus kita jalani. Yang saya katakan tadi bahwa pergumulan setiap pribadi, struggle-nya kita menghadapi kehidupan ini, setiap pribadi itu berbeda. Ya saudara, berbeda kita ini. Sedangkan Tuhan mau proses ini kita alami. Bahwa kehidupan lama kita itu harus dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Harus mau tidak mau. Kalau kita mau tinggal di dalam kehidupan kekal di sorga, hidup lama kita itu harus dikuburkan. Contoh ya saudara,
Contohnya adalah hidup dalam hawa nafsu. Hidup di dalam hawa nafsu. Chris bisa tampilkan ayatnya? Dalam Efesus pasal 2, kalau enggak bisa saya akan baca dari sini saja, Chris. Oh sudah, oke. Tinggalkan ini dulu, nanti kita akan belajar melihat ayatnya. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai 3, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kehidupan lama contohnya itu adalah hidup dalam hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak ya saudara. Kalau enggak salah, enggak tahu khotbah saya yang keberapa tuh saya pernah menyinggung. Hawa nafsu itu ya nafsu seks, ya, ada nafsu rakus, ada nafsu apa ya? Marah, iya betul, ya, marah, nafsu marah, nafsu seks, nafsu rakus. Nah, itu setiap kita punya kelemahan di mana yang kita nggak ngerti ya masing-masing. Saya nggak mengerti saudara kelemahannya di mana, saudara juga nggak mengerti saya, ya. Saya mesti berjuang di mananya, ya saudara. Nah, yang saya sebutkan itu tadi semua harus dikuburkan. Kalau kita jadi orang Kristen yang terus menerus marah, enggak ada apanya marah terus. Hati-hati loh saudara. Ya. Kalau enggak ininya pedot aja, tahu pedot. Sorry. Kalau putus ya. Kalau marah-marah ininya syaraf saudara. Enggak putus aja ya. Oke ya saudara. Mari kita belajar saudara. Di bidang mana saudara yang mesti belajar benar, itu saudara sendiri yang tahu. Tapi khotbah ini mengingatkan kita semua, mari kita berjuang supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Ya, mesti belajar. Saudara bisa kok kita ini belajar tuh bisa. Semua yang saya sampaikan ini saya cuma mau bilang satu kali. Ya, kalau enggak bisa, berdoa dan menyerah kepada Tuhan. Semua nanti yang saya sampaikan, jalan keluarnya berdoa dan menyerah sama Tuhan. Jangan tunduk sama marah-marah terus, jangan tunduk. Ya, itu bisa kita kontrol kok. Ya, kita bisa kontrol itu. Makanya kita mesti ngerti, oh ini sudah ndak harus begini gitu ya. Misalnya aja nafsu seks, demikian juga. Itu harus dikendalikan juga. Ya. Yang lainnya, nafsu-nafsu yang lainnya juga silakan saudara bisa mengendalikan. Lalu yang kedua adalah perbuatan daging. Tolong Chris. Galatia pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tidak jelaskan satu-satu ya. Percabulan kayak apa, iri hati kan saudara tahu toh. Lihat saudara kita diberkati, kita iri. Ya. Nah ada ya. Tuhan, aku minta mobil. Soalnya tetangga punya beli mobil baru. Garasi aja enggak punya loh. Mau ditaruh di mana? Ya kalau di sini di pinggir jalan aman. Ya. Ya toh. Mobil saya itu jarang dimasukkan suami ke garasi. Ya mungkin karena dia kerja pagi itu jadi kalau keluar masukkan mobil males gitu ya. Ya cuma ditaruh di halaman rumah. Gitu aja. Saya pikir aman. Lah kalau di Indonesia taruh pinggir jalan hilang. Kejahatan begitu memuncak ya saudara. Doa itu enggak perlu berdasarkan iri hati kepada yang lain. Berkat setiap orang itu sudah ditaker sama Tuhan. Ya setiap kita itu punya takeran masing-masing. Kalau terlalu banyak berkat, nanti kalau akhirnya lupa Tuhan, ya mending tidak diberkati toh. Daripada meninggalkan Tuhan loh. Makanya betul kata Bapak Gembala. Ya, makanya kita itu mesti ngerti. Ya, Tuhan itu tahu kemampuan kita. Tuhan itu tahu. Jadi tidak perlu iri. Nah itu tadi sudah perbuatan daging. Lalu yang ketiga itu hidup menurut dunia. Tolong Kris, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita ini anak Tuhan. Memang masih hidup di dalam dunia ini. Jalannya juga masih nginjak tanah. Apa kita orang Kristen beda jalannya? Hah? Ya? Miring? Kan ya masih nginjak tanah kan ya. Tetapi kita itu jangan sampai hidup seperti orang-orang dunia. Model pacaran orang dunia suka yang gelap-gelap. Anak-anak Tuhan kalau pacaran jangan digelap-gelap. Nyanyinya pula rohani. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Saudara, ya kita itu mesti beda dengan dunia ini. Ya saudara, kalau oh. Ya pacaran di mall toh. Jangan di rumah, di mall kan terang. Saudara, meskipun saya tidak punya anak secara benar-benar anak ya saudara. Artinya saya punya anak dari suami gitu. Jadi tidak ikut mengalami mendidik mereka. Mendidik anak itu saya tahu sulit. Makanya Ibu Gembala mengadakan parenting. Ya, yang punya anak-anak itu ikutlah. Jangan pikir saudara anak-anakku sudah pada menikah semua. Saya menghimbau, barangkali ada di situ bisa kita pakai untuk mendidik cucu kita. Bisa dipakai untuk mendidik generasi berikutnya. Ikut saja, dengarkan, barangkali bermanfaat. Saudara kalau kekristenan, Tuhan tidak menurunkan standar loh. Karena kamu hidup di Australia ini, yang hidupnya bebas. Orang Kristen kalau pacaran juga boleh bebas.
itu nanti enggak masuk surga loh saudara. Yang punya anak-anak perempuan tolong tuh jaga. Supaya dari sekarang ini benar-benar dinasehati. Kalau pilih pacar ya hati-hati. Gitu ya. Ya ini sih nasihat firman. Tidak diterima juga enggak apa-apa. Kalau diterima dilakukan yang diberkati saudara. Saya tuh punya prinsip. Menjaga hidup sebelum pernikahan itu tetap tinggal dalam kekudusan. Supaya suami menghormati. Kalau kita bisa dijadikan mainan, selanjutnya dia tidak akan menghormati kita. Prinsip saya sih seperti itu. Ya, mungkin di khotbah seperti ini merasa aneh ya saudara. Tapi ini kekudusan. Dan Tuhan tidak akan menurunkan standar kekudusannya. Karena kita hidup di Australia. Boleh bebas. Enggak saudara. Kekudusan tetap kekudusan. Dan itu harus dilakukan. Kalau kita mau berkenan di hati Tuhan. Yang seperti ini nih harus dikuburkan. Bukan berarti yang punya anak laki-laki juga enggak hati-hati. Harus hati-hati. Ya. Tadi kok yang disinggung perempuannya doang. Laki-laki. Apalagi Dina anaknya semua laki-laki. Ya toh. Semua harus dididik untuk takut akan Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan. Nah itu tadi yang harus dikuburkan tuh yang ini. Ya, yang seperti ini. Hidup dalam hawa nafsu, perbuatan daging, hidup menurut dunia. Itu jangan ditiru, harus dikuburkan. Nah ini perjuangan enggak saudara? Perjuangan loh. Saudara dengarkan firman Tuhan ini mungkin gemes hatinya. Kenapa sih Tin kamu ini kok nyinggung-nyinggung masalah ini? Saya enggak peduli saudara. Kalau itu kebenaran harus disampaikan ya saya sampaikan. Prinsipnya saya kebenaran harus disampaikan. Ya mudah-mudahan saudara tetap mengasihi saya. Ya toh, tetap mengasihi saya. Tapi saya enggak apa-apa nanti daripada saya dituntut oleh Tuhan. Kamu kok enggak pernah menyampaikan kebenaran ini? Misalnya. Ya saudara. Iya toh, lebih baik saya sampaikan. Nah, ini perjuangan. Sekarang perjuangan yang kedua itu dikatakan bahwa kita harus bangkit bersama Kristus. Itu tadi dosa-dosa masa lalu dikuburkan. Yang kedua itu bangkit bersama Kristus. Artinya apa saudara? Hidup yang berguna bagi kerajaan sorga. Bangkit bersama Tuhan, hidup yang bermanfaat bagi Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang bisa berguna bagi kerajaan Allah. Kalau main musik ya main musik yang sungguhan. Kalau jadi WL ya jadi WL yang sungguhan. Kalau jadi backup singer ya backup singer yang sungguhan. Berguna bagi kerajaan surga. Saya sejak usia SMP itu saya sudah belajar melayani Tuhan dalam sekolah minggu, saudara. Mungkin saya memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan sampai detik ini melayani Tuhan. Saya tadi bilang sama suami saya, kok ya puji Tuhan saya ini sebagai seorang yang ya ini ngomongnya enggak komplit ini, saya komplitin di sini. Sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan itu karuniai saya bisa menyanyi ya, walaupun suara saya enggak semerdu Siska. Ya boleh dalam kategori lumayan ya kan? Jabuto. Iya toh, lumayan. Ya. Dan saya dikaruniai bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang sama Pak Rusdi saya tuh terus terang, orangnya enggak pinter. Kalau saya bisa berdiri melayani Tuhan firman itu semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Saudara coba berdiri melayani Tuhan, firman Tuhan. Siapnya bisa 1 minggu full itu, atau kalau sudah dikasih itu mikir.
Ini apa ya yang harus disampaikan? Ini apa ya yang harus disampaikan? Bahasa Jawa itu mumet loh saudara. Bahasanya saudara itu hedek. Pusing loh saudara. Evelyn ngomongnya pusing, Denny juga ya. Pusing. Bukan pusing, yang bener kan pusing. Oh liar. Oh iya, soalnya kalau pusing itu kan belier begini. Jadi kayak liar gitu ya. Nah saudara, ini kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Seperti Ko Dedek, enggak pernah komplain itu piring-piring berantakan, sudah ditata berantakan lagi misalnya. Jadi istilahnya saya itu mempunyai prinsip kalau melayani Tuhan harus all out. Harus dengan sungguh-sungguh. Pimpin pujian ya harus sungguh-sungguh. Jadi backup singer ya sungguh-sungguh. Menyampaikan firman Tuhan ya ndak main-main. Nyiapin dengan sungguh-sungguh. Supaya firman jadi berkat, kan begitu. Berguna bagi kerajaan sorga. Ya, bermanfaat bagi Tuhan. Ayo kita merubah pola hidup, pola pikir kita. Kita harus dikuburkan dosa-dosanya, ya, mati bagi dosa dan bangkit berguna bagi kerajaan sorga. Amin saudara. Siap untuk dibangkitkan dan menjadi berkat bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan belajar tentang proses yang kedua, yaitu ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yang kedua, pergumulan atau prosesnya itu kita harus hidup seperti Kristus hidup, saudara. Jadi orang Kristen itu ternyata tidak gampang. Karena Tuhan menuntut kita supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Sulit, tidak gampang, tetapi ini wajib. Di dalam satu ayat yang mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini kita perlu ngerti dan kita perlu hafalkan. Bahwa kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Contohnya saja adalah kasih misalnya aja ya, saudara ya. Kristus hidup di dalam dunia ini kan karena Dia mengasihi kita ya. Lahir dalam dunia ini maksudnya. Kan karena kasihnya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal kan itu kan. Kasih. Coba kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana kasih kita? Apakah kita sudah bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi? Apakah itu gampang? Tidak gampang sebenarnya saudara. Sebenarnya tidak mudah untuk bisa menjadi seperti Kristus. Tetapi kita harus bisa. Harus bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Tahu kalau kita harus mengasihi saja, mengasihinya yang ya kepada orang-orang tertentu. Saya seringkali bilang kepada suami saya tahu dia orangnya baik ya. Dia itu mengeluh dengan karyawan itu sangat jengkel. Saking sabarnya dia, tidak ada satu karyawan yang kerja itu tidak main HP.
Ya. Soalnya prinsipnya dia kalau memang enggak ada customer ya sudah, kan gitu ya. Karena saya buka kafe itu memang senang sistem kekeluargaan. Jadi saya waktu itu bisa masak di toko karena ada kompor listrik, saya masak. Saya makan bersama. Saya masak lodeh, karyawan saya juga makan lodeh. Saya bikin ini, karyawan ya makan itu. Lah, suami saya itu sering mengeluh tentang karyawan. Saya sering nasihati dia. Termasuk sampai akhirnya toko ini dijual. Dia jengkel sekali. Ada satu nasihat yang saya sampaikan ke dia. Ternyata nasihat saya itu dinasehatkan oleh kokonya ke dia juga. Loh kan benar toh apa yang saya katakan. Iya, tapi saya ini jengkel. Saya bilang, kalau kita mengasihi itu, jangan karena kita senang sama orang itu. Kalau kita mengasihi karena kita mengasihi orang itu, sama dengan orang Islam. Orang yang tidak percaya Tuhan, Orang yang tidak percaya Tuhan. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan gitu. Kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Makanya firman Tuhan kan mengajarkan bahwa kita harus bisa mengasihi musuh kita. Kan begitu? Ya saudara. Jadi kepada orang yang kita dia tidak baik kepada kita, kita juga harus bisa mengasihi kepada mereka. Itu Yesus seperti itu. Dan kita wajib mengasihi seperti Kristus mengasihi. Belum sempurna, tidak masalah. Tapi kita belajar. Mau belajar itu sudah baik. Ya, sudah bagus. Makanya kita mesti belajar bersama-sama. Contoh yang lain adalah tentang ketaatan. Yesus itu taat sampai mati. Dia tidak berpikir untuk berhenti di tengah jalan. Kalau di Katolik kan pergi ke Israel kan ada perjalanan Via Dolorosa itu ya. Penderitaan Kristus, dicambuklah dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau disalib. Sebelum disalib itu penyiksaan besar-besaran dia alami. Belum nanti kalau disalib dengan paku yang bukan segede jarum saja. Pakunya itu bisa menopang tubuh untuk disalibkan itu saudara. Tapi dia tidak berniat, Bapak aku tidak tahan, stop sampai di sini. Terserah manusia mau binasa. I don't care misalnya aja. Enggak loh saudara. Tapi dia taat sampai mati. Dan kita juga harus meneladani Yesus. Kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Taat sampai mati. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Kalau mengikut Tuhan harus sampai selesai. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu nanti yang dituliskan di dalam bongpai kita. Kalau Kristus belum datang, kita mati dikuburkan, tulisannya kan gitu. Ada yang ditulisi lain, misalnya aja, terserah aja. Kita harus sampai pada akhirnya finishing well. Ya, sampai selesai. Belajar tentang kesetiaannya, saudara. Setia sampai mati, saudara. Itu Tuhan Yesus. Makanya kita juga harus setia. Ya. Saya melihat Bapak Gembala yang waktu sakit itu tetap datang, yang flu itu loh. Aduh, terus terang mungkin saya kalau sudah seperti itu bahasa Jawanya ngelele. Teler, saudara. Mungkin saya nggak datang. Tapi Bapak Gembala datang. Saya kalau nggak salah bilang sama suami saya, hebat ya kondisi kayak gitu dah masih tetap mau datang. Saudara.
Kalau kondisi seperti itu paling enak tidur. Paling enak tidur. Obatnya flu kan memang tidur. Sebenarnya katanya. Ya, katanya kan begitu. Tapi tetap datang. Lah kita harus meneladani seperti Kristus hidup. Kesetiaannya. Ayo setia saudara. Setia sampai mati. Jangan kelihatan hari ini, besok minggu depan enggak kelihatan misalnya aja. Oh 3 tahun. Bapak Gembala kalau 3 tahun itu. Itu kan dedek 3 tahun. Iya kok dedek. Saya enggak bermaksud menyinggung loh, sungguhan. Saya lupa tentang kemarin itu. Tapi memang kita harus setia saudara. Kecuali kalau jalan-jalan ya Tante Lina ada kesempatan untuk jalan-jalan. Kalau memang lagi holiday ya holiday. Ya, Tuhan enggak salahkan itu. Kalau bisa holiday, amin. Itu suara hati lu Pak Gem. Oh Tante Lina, kau kirain Ibu Gembala. Ya holiday ya. Kalau waktu holiday bisa ibadah ya ibadahlah gitu. Mari kita meneladani Kristus hidup ya, selagi masih berkesempatan. Sekarang yang ketiga saudara. Pergumulan yang ketiga itu ini. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang ketiga, jangan lagi menjadi hamba dosa. Proses hidup yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita adalah apa? Menjadi hamba dosa. Hamba dosa atau budak dosa itu bukan sekedar pelaku dosa, tetapi hidup dalam kuasa dosa. Hamba dosa itu seperti itu saudara. Hidup di bawah kuasa dosa. Orang yang hidup di bawah kuasa dosa, itu ciri-cirinya seperti ini. Ingin berubah, tetapi tidak mampu. Saudara perhatikan apa yang saya katakan ini. Kalau mungkin ada hal-hal yang saudara nanti memang pergumulannya di sini, perhatikan ini. Ingin berubah, tetapi tidak mampu. Jadi tetap melakukan dosa yang itu terus. Pengen berubah. Tapi tidak bisa, tidak mampu. Itu berarti ada di bawah kuasa dosa. Saya minta izin sekali lagi. Kalau mau dilepaskan, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Minta kelepasan dari segala dosa itu. Ciri yang lain adalah ingin lepas tetapi sulit karena sudah mendarah daging. Sudah jadi kebiasaan. Jadi sulit sekali lepas. Ya. Ciri yang ketiga, tahu itu salah. Nah, ini amsyong. Ya. Tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Ya, Saudara. Tetap melakukan. Tahu salah loh. Tapi tetap melakukan. Berarti ciri-ciri yang seperti ini adalah ada di bawah kuasa dosa. Kalau ada kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sulit untuk dilepaskan, koreksi diri. Berarti aku sudah ada di bawah kuasa dosa. Dan kalau seperti itu terus, maka itu akan membahayakan kita. Jadi mari kita bersama-sama untuk kita mohon kepada Tuhan supaya kita terlepas dari
belenggu dosa. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Sudah harus hidup baru di dalam Tuhan. Ya saudara, itu. Dan satu lagi yang akan saya sampaikan. Rahasia menang dalam proses. Ya. Tadi proses, sekarang rahasia menangnya di sini. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama rahasianya adalah teguh berdiri di dalam Tuhan. Artinya tetap ada di dalam Tuhan. Tetap ada di dalam komunitas orang percaya. Jangan kita tahu kita ini banyak dosa, tapi kita meninggalkan Tuhan. Tambah kita ini akan hancur. Tapi bukan berarti datang masuk gereja dosa tetap jalan, ya jangan. Ya toh, itu berbahaya untuk kita. Tapi datang kepada Tuhan, mohon pembaharuan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, teguh berdiri di dalam Tuhan. Terus ada dalam komunitas orang-orang percaya. Terus ada perhimpunan seperti ini. Setia sampai mati. Ya, teguh berdiri. Lalu yang kedua, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Mau atau berani menolak dosa. Ya, harus menolak dosa. Dunia ngajak judi. Saudara, nanti kalau ke Markoni jangan mampir yang lainnya ya. Puak di situ. Main apa? Piano. Komputer. Iya, ya saudara. Jangan belok yang lain. Ya. Ning 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 ning. Hah? Loh saya nirukan Kofajar ning 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 ning. Ini khotbah saya kepanjangan ya. Ya, saudara ini khotbah paling panjang, sorry. Saudara, kita harus berani menolak dosa. Perjudian itu kuat di sini ya. Ya toh? Karena apa? Ketika menghadapi ning-ning itu tadi, keluar. Waduh, hoki. Sekali itu. Nyoba lagi. Nyoba lagi. Kita harus berani menolak, mengatakan no way for sin. Ya, kemajuan ya. Saya enggak ngelihat EA loh ya. Apa bahasa Inggrisnya dosa gitu. Ya, harus menolak, berani menolak. Lalu apa saja ya yang perlu kita tolak ya saudara tahu sendiri ya. Mari kita mengejar satu target hidup baru di dalam Tuhan ya. Hidup dalam hidup yang baru. Siap? Merdeka. Tuhan memberkati saudara sekalian. Oke, mari kita menaikkan satu lagu oleh kuasa darahmu. Kita naikkan refnya aja ya. Minta maaf rada panjang. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan. Sungguh besar
yang ada kelemahan, tutup mata semuanya. Yang ada kelemahan yang perlu didoakan, silakan saudara mengangkat tangan. Kalau itu mungkin jenis-jenis dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada, saudara boleh taruh tangan di dada saudara dan mengatakan, ini aku Tuhan, aku menyerahkan segala kelemahan ini padamu. Biar Tuhan yang bekerja sore hari ini. Percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengubahkan hidup kita menjadi ciptaan baru. Akhirnya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak.